Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya Suwandi dalam seri mata kuliah Manajemen Transportasi Logistik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang transportasi darat. Oke, kita mulai dari sejarah transportasi darat. Ya, hewan merupakan alat transportasi darat pertama yang digunakan manusia sekitar 4000 tahun sebelum Masehi. Jadi dalam perkembangannya, transportasi darat diawali dari pemanfaatan hewan sebagai alat transportasi. Kemudian sekitar tahun 3500 sebelum Masehi ditemukanlah roda. Ya, pada saat itu dimulailah era kendaraan beroda pertama. Kemudian revolusi industri menjadi perkembangan selanjutnya dari transportasi darat. Ya, pada saat itu mulai berkembang jalan raya sebagai jalur lalu lintas alat transportasi darat. Jalan raya modern pertama dikembangkan oleh John Loudon McAdam. Ya, tahun 1902 Nottingham Radcliffe Road di Inggris menjadi jalan beraspal pertama di dunia. Ya, dalam perkembangannya jalan raya mulai berkembang. Ya, tahun 1902 jalan raya sudah mulai beraspal. Pertama adalah Nottingham Radcliffe Road di Inggris. Nah, kemudian pada perkembangan berikutnya tahun 1769 ditemukanlah mesin uap oleh James Watt. Nah, ini adalah awal era ditemukannya kendaraan bermotor. Ya, sampai akhirnya Nicholas Joseph Cugnot mengadaptasi mesin uap buatan James Watt ke alat transportasi yang merupakan mobil pertama. Ya, artinya dari sejarah transportasi ini memang sudah sangat lama, transportasi darat terutama ya. Dari tahun 4000 sebelum Masehi itu sudah ada transportasi darat, walaupun memang lebih atau sangat tradisional ya, menggunakan hewan sebagai alat transportasi. Nah, kalau kita bicara jenis transportasi darat, ya, ini ada 3 jenis transportasi darat ya, yang umum digunakan. Pertama adalah angkutan jalan raya, kemudian angkutan kereta api, dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, atau kita singkat dengan ASDP. Untuk angkutan jalan raya ini biasa kita temui misalnya bus, truk, ya, kendaraan gandeng, trailer, banyak sekali sepeda motor. Kemudian kereta api tentu saja kita juga sudah cukup familiar ya, lokomotif, gerbong barang, kereta penumpang, gerbong peti kemas. Ya, angkutan kereta api ini memang menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang ini banyak digemari gitu ya. Kemudian yang ketiga ini angkutan sungai, danau dan penyeberangan. Ini berupa kapal ya, kapal feri, bisa juga kapal tongkang ya, macam-macam ya. Intinya adalah ya, berupa kapal-kapal yang melewati sungai atau danau. Kita coba breakdown mulai dari transportasi jalan raya. Nah, untuk unsur transportasi ini adalah jalan raya sebagai prasarana, kemudian kendaraan sebagai sarana. Ya, kendaraan ini meliputi bus, mobil, sepeda motor, truk, trailer, yang tadi sudah disebutkan. Nah, kemudian transportasi jalan raya ini punya beberapa kelebihan. Pertama adalah luas, dapat menjangkau seluruh pelosok daratan dengan adanya jaringan jalan baru, jembatan dan lain-lain. Ya, dengan banyaknya jalan yang sekarang ini ada ya, tentu saja transportasi darat ini menjadi satu, transportasi jalan raya maksud saya, ini menjadi satu moda transportasi yang cukup cukup luas gitu ya, bisa menjangkau ke semua pelosok ya, jadi jangkauannya menjadi lebih luas, memperluas jangkauan pembangunan. Nah, ini sehingga mengurangi banyaknya daerah terpencil.
Nah, tentu saja transportasi darat ini banyak digunakan ya di sekarang ini, tapi memang untuk transportasi darat membutuhkan sarana seperti jalan ya, karena untuk tempat transportasi jalan raya, kendaraan mobil, bus, motor, truk ini kan membutuhkan jalan ya. Sehingga mau tidak mau ketika mengembangkan transportasi jalan raya ini dibutuhkan sarana yang memang harus memadai gitu ya. Untuk daerah-daerah terpencil tentu saja itu menjadi sebuah tantangan ya, apalagi di teman-teman kita di Indonesia Timur itu pastinya kondisi jalan raya juga ya belum sebagus yang ada di barat. Kemudian mampu melayani dari pintu ke pintu, ini bisa kita temui ya. Nah, misalkan kita belanja online gitu ya, itu bisa langsung diantar ke depan rumah kita ya, itu kan menggunakan mobil, menggunakan motor gitu ya. Jadi jangkauan pelayanannya menjadi lebih jauh ya, bisa sampai door to door gitu. Ini juga salah satu kelebihan dari transportasi jalan raya. Secara luas dapat dimiliki dan dijalankan oleh perorangan. Tentu saja kepemilikannya bisa pribadi dan dapat dikatakan sebagai mata rantai akhir dan awal dari seluruh sistem transportasi. Angkutan macam apapun pada tempat tertentu masih membutuhkan sambungan angkutan jalan raya. Ya, jadi angkutan jalan raya ini kalau bisa kita bilang sebagai urat nadi transportasi ya, karena posisinya adalah mata rantai akhir dan awal dari seluruh sistem transportasi. Transportasi apapun, darat ya, kereta api misalnya, laut maupun udara ya. Transportasi jalan raya ini pasti akan menghubungkan moda-moda transportasi yang lain ya, menjadi penyambung sampai dengan barang atau orang tersebut sampai ke tujuan. Sekarang kita bicara tentang prasarana jalan. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Ini definisi menurut Undang-Undang 13 tahun 1980 tentang jalan. Jadi jalan itu meliputi segala bagian jalan ya, termasuk juga bangunan pelengkap yang digunakan untuk lalu lintas. Jalan terdiri dari beberapa bagian. Pertama, ruang manfaat jalan atau rumaja. Ini meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya. Badan jalan meliputi seluruh lalu lintas dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan. Ambang pengaman jalan terletak di bagian paling luar dari daerah manfaat jalan dan dimaksudkan untuk mengamankan bangunan jalan. Ya, ini ruang manfaat jalan ini yang meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya. Ya, kemudian ruang milik jalan atau rumija meliputi daerah manfaat jalan dan sejalur tertentu di luar daerah manfaat jalan. Nah, ini lebih luas lagi daripada rumaja, ya, meliputi rumaja dan sejalur tertentu di luar daerah manfaat jalan. Daerah ini dibatasi dengan tanda batas daerah milik jalan. Sejalur tanah tertentu di luar memenuhi persyaratan keleluasaan pengamanan penggunaan jalan, antara lain untuk keperluan pelebaran daerah manfaat jalan di kemudian hari. Ya, jadi ini termasuk daerah di pinggir-pinggir jalan juga yang memang diperuntukkan ke depan untuk bisa menjadi rumaja. Kemudian yang ketiga, ruang pengawasan jalan atau ruasja merupakan seluruh tanah tertentu di luar daerah milik jalan yang ada di bawah pengawasan pembina jalan. Penggunaan daerah pengawasan jalan perlu diawasi agar pandangan pengemudi dan konstruksi bangunan jalan tidak terganggu bila daerah milik jalan tidak cukup luas. Nah, ini kalau kita bisa simpulkan ya, ini seperti hierarki. Rumaja ini badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya. Kemudian rumija ini
meliputi daerah sekitar Rumaja, sedangkan ruang pengawasan jalan ini meliputi Rumaja dan Rumija. Ya. Kemudian kita bicara tentang terminal, perhentian dan pangkalan. Ya, terminal tentu saja sudah sangat familiar ya. Kita sudah tahu lah apa itu terminal. Ya, fungsi dari terminal sendiri adalah menyediakan akses ke kendaraan yang bergerak pada jalur khusus. Kemudian menyediakan tempat dan kemudahan perpindahan atau pergantian moda angkutan dari kendaraan yang bergerak dari jalur khusus ke moda angkutan lain. Ya, jadi tempat perpindahan moda transportasi. Kemudian menyediakan sarana simpul lalu lintas, tempat konsolidasi lalu lintas. Ya, sebagai simpul juga ya, konsolidasi beberapa moda transportasi di sana. Kalau kita bicara pangkalan misalnya depot gitu ya, pangkalan truk misalnya, itu juga sebagai simpul bagi konsolidasi lalu lintas. Kemudian menyediakan tempat untuk menyimpan kendaraan. Tentu saja di terminal atau di pangkalan itu bisa untuk menyimpan kendaraan untuk mencapai titik efisien. Mungkin sekali kendaraan harus menunggu sampai penuh muatan, penumpang yang sudah ada juga harus menunggu. Proses ini disebut dengan konsolidasi. Ya, ini kata kuncinya adalah terminal, perhentian, dan pangkalan ini menjadi tempat konsolidasi bagi kendaraan, ya, sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi, kemudian konsolidasi lalu lintas, ya, kemudian tempat penyimpanan barang. Ya, dengan adanya terminal pangkalan ini diharapkan dapat diperoleh titik efisien. Ya, artinya kendaraan itu tidak perlu lagi kemudian harus terus berjalan gitu ya. Jadi ada tempat konsolidasinya. Kemudian yang kedua kita bicara tentang transportasi kereta api. Ya, kereta api tentu saja kita pastinya sudah sangat familiar karena saya yakin sekali banyak di antara kita yang suka menggunakan transportasi kereta api ya, dalam konteks kita sebagai penumpang ya. Kemudian kereta api terdiri dari dua bagian pokok ya, tentu saja ada lokomotif, kemudian ada gerbong. Lokomotif ini sebagai unit penggerak, kemudian gerbong ini untuk pengangkutan. Ada 3 macam unit pengangkut ya. Pertama gerbong penumpang, kemudian gerbong barang, dan gerbong makan. Kalau kita naik kereta itu biasanya kita pasti akan menemui ya gerbong-gerbong yang itu terdiri dari gerbong penumpang, kemudian gerbong barang. Ya, biasanya kalau gerbong barang ini memang dirancang khusus untuk mengangkut barang ya. Ya, tergantung barangnya seperti apa. Isinya juga pastinya beda dengan gerbong-gerbong lain ya, bentuknya sudah beda, dirancang khusus untuk barang. Karena penempatan barang itu memang membutuhkan trik tersendiri ya, bagaimana menaruh kendaraan bermotor, kemudian hewan ya misalnya, atau bahan makanan. Nah, tentu saja itu membutuhkan tempat-tempat khusus dan cara peletakan yang khusus juga. Kemudian kita bicara tentang prasarana rel. Rel ini menjadi satu bagian yang sangat penting bagi transportasi kereta api. Ya, karena rel dibangun khusus dan hanya dipergunakan oleh kereta api. Sehingga rel dapat dikatakan jalan bebas hambatan. Tentu saja yang menggunakan hanya kereta api, sehingga ya tidak ada lagi hambatan di situ sebetulnya ya. Selain harus menyediakan rel sendiri, juga harus menyediakan stasiun, pintu lintasan kereta api, dan segala macam peralatan yang diperlukan untuk menjamin keamanan perjalanan. Jadi untuk prasarana rel ini ya ini harus satu paket ya sebetulnya. Jadi harus ada stasiun, kemudian prasarana lain yang mendukung rel kereta itu ya.
Ya, misalnya ada peron, kemudian ada pintu lintasan ya untuk menjaga keamanan dari perjalanan kereta api. Kemudian juga peralatan-peralatan yang diperlukan untuk keamanan. Ini juga rambu-rambu misalnya, ini juga menjadi satu paket yang tidak terpisahkan dari prasarana rel ini. Kemudian biaya pembangunan rel ini harus ditanggung sendiri dan menjadi bagian terpadu dengan biaya pengadaan kereta api, tanpa harus berpatungan dengan moda angkutan lain, sehingga bagian terbesar anggaran ditanam pada pengadaan jaringan rel. Nah, ini ternyata memang pembangunan rel ini menjadi satu komponen biaya paling besar di dalam investasi transportasi kereta api. Ya, karena ya tadi pembangunan rel ini menjadi bagian terpadu, ya. Jadi nggak ditanggung oleh perusahaan kereta api itu, ya, karena digunakan hanya untuk kereta api, ya, tidak ada patungannya di sana. Pengadaan kereta api tanpa harus patungan dengan moda angkutan lain. Jadi semuanya ditanggung oleh perusahaan kereta api dalam pengadaannya. Sifat pelayanan kereta api tidak membangkitkan perkembangan pemukiman kecuali sekedar stasiun. Ya, tentu saja sifatnya adalah tidak membangkitkan perkembangan pemukiman, jadi tidak memunculkan adanya pemukiman baru dengan adanya transportasi kereta api. Beda dengan transportasi jalan raya. Ketika dibangun jalan, aksesnya biasanya akan muncul fasilitas-fasilitas perumahan, atau dengan adanya perumahan pastinya akan dibangun jalan misalnya gitu. Jadi memang untuk kereta api ini agak berbeda, ya. Jadi tidak ada korelasinya dengan pemukiman. Kemudian kereta api tidak hanya terdapat di permukaan tanah. Untuk beberapa negara, ya, kereta api sudah ada yang di bawah laut misalnya, ada yang menjadi jalan layang gitu. Itu sudah sangat lazim. Nah, di Indonesia pun juga sudah ada sebetulnya, walaupun memang untuk yang bawah tanah itu masih belum berkembang. Kemudian kita bicara tentang prasarana stasiun. Stasiun adalah tempat berkumpulnya penumpang dan barang yang menggunakan moda kereta api. Stasiun juga tempat pengendalian dan pengatur lalu lintas kereta api. Kemudian stasiun besar juga sering pula menjadi tempat perawatan kereta dan atau lokomotif. Stasiun adalah terminal awal dan akhir perjalanan kereta api, namun bukan tujuan atau awal perjalanan yang sebenarnya. Jadi dari stasiun itu masih diperlukan moda transportasi, moda angkutan lain untuk sampai ke tujuan akhir. Nah, tadi urgensi dari transportasi jalan raya itu untuk menghubungkan titik akhir dari titik awal dan titik akhir dari moda transportasi lain, kereta api, kemudian pesawat, kemudian kapal, ya. Pastinya untuk sampai pada tujuan akhir dibutuhkan transportasi jalan raya. Stasiun dan terminal awal stasiun ini bukan tujuan akhir, tapi sebagai titik transit saja dari barang atau penumpang. Lokasi stasiun harus memenuhi syarat akses yang tinggi. Tentu saja stasiun ini harus berada pada tempat yang memiliki akses transportasi jalan raya yang baik, gitu ya. Jadi ada integrasi antara transportasi jalan raya dengan kereta api, ya, sehingga tidak terputus kemudian pengiriman barang atau pengangkutan orang sampai pada tujuan. Fasilitas lain yang mutlak ada pada stasiun adalah gudang. Nah, ini penting juga, ya. Kalau kita bicara pengangkutan barang, tentu saja barang itu ketika datang ke stasiun itu tidak bisa langsung diantar atau dikirim, ya. Pastinya ada penyimpanan, walaupun penyimpanannya itu
temporary waktunya tidak terlalu lama, tapi pastinya membutuhkan gudang sebagai tempat penyimpanan, sehingga biasanya di stasiun-stasiun itu sudah satu paket ya, ada gudang di sana untuk menyimpan barang. Kemudian kita beralih ke transportasi sungai dan danau. Ya, untuk transportasi jenis ini terbagi dalam beberapa kelompok kategori ya. Yang pertama adalah muara sungai dan bagian sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut, seperti di Palembang, Banjarmasin, dan beberapa daerah lain dipengaruhi oleh pasang surut air sungai. Dapat digunakan oleh pelayaran laut sepanjang kedalaman alur pelayaran mencukupi. Ya, cocok untuk angkutan barang curah dikemas. Ya, biasanya memang untuk jenis ini karena berada di muara sungai ya, sudah terkoneksi langsung dengan pelayaran laut ya. Biasanya banyak kapal-kapal besar yang bisa masuk ya, untuk angkutan barang curah peti kemas itu bisa melalui muara sungai dan bagian sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut ini. Kemudian yang kedua adalah sungai besar yang tidak dipengaruhi oleh pasang surut. Bisa dilayari kapal laut sepanjang dilengkapi dengan pintu yang sesuai dengan ukuran kapal. Ya, jadi ini tergantung juga ya besar sungai ini atau kedalamannya juga penting juga untuk dilihat untuk kapal-kapal ini bisa lewat atau tidak. Kemudian perairan lebar atau danau yang tidak dipengaruhi oleh pasang surut. Nah ini bisa juga ya untuk kapal-kapal peti kemas ini melewati perairan yang lebar atau danau yang tidak dipengaruhi oleh pasang surut. Ya, yang terpenting adalah kedalamannya sebetulnya ya. Jadi kapal-kapal tersebut tidak kandas gitu ya ketika masuk ke perairan yang dangkal, sehingga perlu diperhatikan juga ya selain lebar dari perairan tersebut juga terkait dengan kedalaman. Terus yang terakhir adalah terusan atau kanal sempit yang merupakan alur pelayaran buatan digunakan untuk angkutan ukuran kecil, tidak cocok untuk peti kemas. Ya, mungkin ini di beberapa negara lain ya, ini sudah lumayan banyak, contohnya misalnya di Belanda atau di Itali itu yang bisa kita temui ya, yang terkenal dengan angkutan kanalnya itu. Kalau di Indonesia kayaknya belum banyak ya, atau bahkan mungkin belum ada di Indonesia untuk angkutan sungai buatan ya di kanal-kanal sempit ini. Tapi memang sebetulnya itu menjadi satu peluang juga gitu ya, mengingat di Indonesia ini kan banyak sekali sungai sebetulnya, tinggal bagaimana pengelolaannya saja. Nah, sekarang kita masuk ke signifikansi transportasi darat. Ya, pada intinya adalah transportasi darat ini bisa kita katakan sebagai urat nadi dari transportasi. Ya, karena transportasi darat ini sangat luas dan bisa menjangkau sampai kepada konsumen gitu ya. Sehingga transportasi darat yang baik ini akan memicu pertumbuhan ekonomi. Ya, ketika transportasi darat ini baik ya akan memacu pertumbuhan ekonomi. Sedangkan ketika transportasi darat ini tidak baik ya, buruk ya tentu saja akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Nah, kriteria baik ini apa saja? Pelayanan angkutan umum bagus dan terintegrasi. Kemudian tingkat keselamatannya tinggi, infrastruktur memadai, lalu lintas lancar, SDM kompeten. Ya, sedangkan tidak baik misalnya sebaliknya, pelayanan angkutan umum buruk, angka kecelakaan tinggi, infrastruktur buruk, macet, polusi udara, SDM tidak kompeten. Jadi memang pembangunan transportasi darat ini menjadi hal yang sangat-sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Nah, dalam aktivitas logistik pun saya kira transportasi darat ini menjadi tulang punggung. Ya, misalnya pengangkutan dari pelabuhan sampai ke warehouse itu saja membutuhkan sarana
jalan yang baik, infrastruktur jalan yang memadai, yang baik, sehingga ketika jalannya baik tentu saja akan memicu efisiensi juga gitu ya bagi perusahaan-perusahaan pengangkutan ya, karena barang itu akan sampai ke tujuan tepat waktu misalnya ya, tidak ada keterlambatan dalam pengangkutan barang ya, logistik itu sangat sangat besar pengaruhnya terhadap cost juga. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan transportasi darat ya, sekilas tentang transportasi darat. Terima kasih semuanya. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan syukur yang sebanyak-banyaknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.